berikutnya apa namanya atribut psikologis sebagai objek ukur, kita pertama-tama harus mengetahui apa perbedaan pengukuran dan evaluasi. Nah, kalau pengukuran itu merupakan proses pemberian angka atau kuantifikasi suatu atribut atau variabel sepanjang garis kontinum. Jadi kalau misalkan pengukuran fisik itu seperti meteran, berarti ada kontinumnya adalah kontinum dari 0 sampai misalkan 100 meter, atau misalkan kontinum berat ya kilogram, seperti itu. Nah, karakteristik pengukuran itu merupakan pembandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Kemudian hasilnya dinyatakan secara kuantitatif dan hasilnya bersifat deskriptif. Pertama, yang merupakan pembandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya itu begini, misalkan kita mengukur meja, tentu saja yang kita ukur bukan mejanya, tapi atribut dari meja itu, yaitu misalkan panjang meja itu, kemudian lebar dari meja itu, dan alat ukurnya adalah kita menggunakan alat ukur meteran, atau hasil ukurnya nanti dinyatakan secara kuantitatif, misalkan 50 cm, 100 cm, gitu. Dan hasilnya bersifat deskriptif. Nah, deskriptif di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa meja itu panjang atau pendek karena tidak ada pembandingnya. Gitu. Sementara berikutnya, interpretasi atas hasil pengukuran hanya dapat bersifat evaluatif apabila disandarkan pada suatu norma atau kriteria. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita mendapatkan skor 100 cm, kita tidak tahu itu panjang atau pendek, atau lebar atau panjang atau pendek, gitu. Begitu juga ketika kita mendapatkan skor intelijensi misalkan 120, itu kita tidak tahu apakah skor itu tinggi atau rendah, atau lebih tinggi atau lebih rendah, karena sifatnya masih deskriptif, tidak ada pembanding atau suatu yang norma atau kriteria. Nah, ketika ada norma atau kriteria, baru kita bisa membandingkan apakah hasil ukur kita itu termasuk tinggi atau hasil ukur kita itu termasuk rendah, gitu. Misalkan kecepatan 50 km per jam itu kalau di jalan desa itu cepat banget. Tapi kalau itu di jalan tol itu termasuk lambat ya, karena standar atau normanya berbeda. Nah, itu yang dinamakan evaluasi. Jadi ketika kita sudah membandingkan, itu sifatnya sudah evaluasi. Nah, evaluasi itu merupakan pembandingan antara hasil ukur dengan norma atau kriteria. Norma itu merupakan rata-rata dari suatu kelompok lah, gitu, istilahnya seperti itu. Kalau normanya di jalan tol itu ya itu mungkin 60-80 km per jam. Di bawah itu berarti lambat, di atas itu berarti cepat. Misalkan norma intelijensi di usia sekian sampai sekian, itu normanya antara berapa ya, 90 sampai 110, misalkan seperti itu. Nah, orang-orang yang berada di atas itu berarti memiliki intelijensi yang tinggi atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata dari kelompoknya, rata-rata dari usianya. Sementara orang yang memiliki intelijensi di bawahnya norma, itu berarti dia dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan norma, atau lebih rendah dibandingkan rata-rata orang seusianya. Nah, hasil-hasil tersebut itu sifatnya kualitatif ya. Kalau di sini sudah kita bisa menyebutkan kayak kesimpulan gitu, atau evaluatifnya gitu. Jadi kita tidak mengatakan lagi 50, 60, 80, tapi sudah bisa bilang bahwa memiliki intelijensi tinggi, memiliki kualitas kehidupan kerja yang baik, gitu, dan seterusnya. Itu mengenai pengukuran dan evaluasi.